Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, puji syukur kepada Tuhan kalau pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali datang beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita tidak sedang berada di ruangan gereja, di gedung gereja, namun percayalah bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu mari kita fokus, mari kita siapkan diri kita secara sungguh-sungguh, jangan melakukan kegiatan yang lain. Mari kita siapkan untuk mengkhususkan diri untuk beribadah. Karena Dia ada di tengah-tengah kita. Ibadah kita dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umat pilihannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita berikan segenap pujian kita, kemuliaan kita hanya bagi Dia, karena Dia besar. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku Sama-sama katakan sebab Kau besar. Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti. Katakan sebab Kau besar. Sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Sungguh tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Engkau, Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. tiada seperti Engkau. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku.
namaku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Sekali lagi katakan, di atas segalanya. Di atas segalanya. Tuhan, terima kasih. Jikalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan, jika kami boleh beribadah, walaupun di rumah kami masing-masing, dengan orang-orang yang kami cintai, kami kasihi, dengan keluarga kami, itu semua merupakan anugerah dari Tuhan. Tuhan, kiranya walaupun kami beribadah di rumah, tidak menghormati rasa hormat kami, tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Tuhan. Karena kami percaya, 2-3 orang berkumpul dalam namamu, maka Engkau hadir. Dan kami percaya Tuhan, saat ini Engkau hadir di tengah-tengah jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus. Dan siapapun yang mendengarkan ibadah kami, melihat ibadah kami, Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menyertai ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Dan Tuhan boleh pakai hamba-Mu, Pendeta Chandra Udayana, yang akan menguraikan kebenaran firman-Mu. Kiranya apapun yang beliau sampaikan boleh menguatkan kami Tuhan. Dan sekalipun itu boleh menegur kami, kiranya hari lepas hari kami boleh diubahkan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, satukan WL Singers dengan pemain musik. Kiranya puji-pujian yang sudah kami susun boleh membawa jemaat merasakan menikmati hadirat Tuhan, jamahan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk segala benda mati yang kami pakai, kiranya boleh berfungsi dengan baik dari awal hingga pada akhirnya. Kami serahkan ibadah kami Tuhan, kami serahkan hidup kami, dan terlebih Tuhan, kami serahkan hati kami Tuhan. Dan kami nyatakan kami siap untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. 1 Petrus ayat yang pertama, pasal yang pertama maksud saya, 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-19. 1 Petrus yang pertama ayat 18 hingga 19 berkata demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Puji nama Tuhan, kiranya ayat ini boleh membawa kita semakin sadar bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus. Oleh sebab itu jangan pernah sia-siakan hidup kita. Ketika kita harus mempersembahkan hidup kita, bahkan kita berada di rumah untuk beribadah kepada Tuhan, mari kita bawa secara serius di hadapan Tuhan.
kita pujikan pujian ini sebagai bentuk doa kita dan ikrar kita di hadapan Tuhan. Kiranya kita boleh menjadi sama seperti yang Tuhan ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan. Sama-sama katakan, ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita pujikan bait yang kedua. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan. Sama-sama katakan, ku telah mati, telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah pada kami Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau. Sekali lagi katakan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan, orang lain tidak mengetahui dosa kami, namun Engkau Tuhan mampu menilik hati kami yang terdalam. Engkau Tuhan tahu setiap apa yang kami lakukan.
Ampuni kami Tuhan apabila kami sudah seringkali mendukakan hati-Mu Tuhan, melukai hati-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami boleh bangun setiap pagi dengan kondisi yang baik, jangan biarkan kami lupa bahwa itu merupakan anugerah dari Tuhan. Jangan biarkan kami menyia-nyiakan hidup kami Tuhan. Bahwa kami yang dulu telah mati, tapi Engkau Tuhan menebus bukan dengan emas, bukan dengan perak. Engkau menebus kami dengan darah yang sangat mahal. Ampuni kami Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan. Mari jadikan pujian ini sebagai ikrar kita di hadapan Tuhan. Hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Ini hidup kami Tuhan. Ku letakkan pada mezbamu ya Amin. Tuhan. Yes Lord. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Inilah doa pengakuan dosa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan mengampuni kami. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Mari umat yang telah ditebus sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan, jikalau kita boleh mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari dengan tetap bangkit berdiri, kita ikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya sekalipun Bapak Ibu Saudara berada di rumah, namun Tuhan masih tetap memberikan sukacita yang luar biasa. Kiranya kita boleh tetap saling mendoakan, dan yang kuat boleh menopang yang lemah. Kita pujikan dengan penuh sukacita. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu,
Songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Mari pujikan dengan penuh semangat. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang manis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih. sehati, sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. dan Tuhan dimuliakan, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sekali lagi sama-sama katakan, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa kepada Tuhan kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Bila sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Chandra Udayana. Mari kita diam sejenak. Kita koreksi hati kita. Mari kita datang dan bersujud di hadapan Tuhan. Dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk menikmati Firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. sama-sama pujikan firman-Mu yang kuasa Tuhan. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kembali jikalau Tuhan sampai sejauh ini boleh memimpin, menolong, bahkan menyertai hidup kita. Kita boleh bersama-sama kembali beribadah di rumah kita masing-masing. Kita telah memuji Tuhan, kita sudah menaikkan pujian bagi kasih setia Tuhan. Saat ini mari kita akan bersama-sama bersatu hati berdoa, memohon pertolongan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jikalau Tuhan boleh terus menyertai, memimpin dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kurang lebih hampir 5 bulan kami melakukan ibadah di rumah dan kami melakukan sebagian besar aktivitas kami di rumah. Dan kami boleh melihat bagaimana Tuhan memimpin dan menyertai kami. Tuhan, saat ini kami menyerahkan ketika kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, memimpin kami, supaya kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan setiap bagian firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Terima kasih ya Tuhan, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini untuk menguraikan firman bagi setiap kami. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hidup bersama dengan saudara seiman. Hidup bersama dengan saudara seiman. Mari saya mengajak kita membuka firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius pasal yang kelima. 1 Timotius pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. 1 Timotius pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam interval antara bulan Mei sampai dengan bulan Juli, kita mendapati bahwa angka orang yang positif terkena infeksi virus corona COVID-19 di kota Surabaya itu meningkat. Bahkan kalau kita mengikuti berita yang kita baca dan kita dengarkan bersama-sama, sampai dengan batas waktu yang diberikan oleh Bapak Presiden Jokowi untuk menurunkan angka positif COVID-19 di Jatim ini, angka itu tidak menurun. Angka itu tetap naik dan bahkan Jawa Timur menggantikan Jakarta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini menyebabkan Menteri Kesehatan Bapak Terawan Agus Putranto menyediakan diri atas instruksi Presiden berkantor di Surabaya setiap hari Sabtu dan Minggu. Tujuannya untuk apa? Untuk melakukan percepatan terhadap penanganan COVID-19 yang ada di Jawa Timur ini. Tanggal 12 Juli, Menteri Kesehatan sudah ke Surabaya dan melakukan koordinasi dengan gugus tugas percepatan COVID-19 di Jawa Timur di kantor Dinas Kesehatan Provinsi. Di dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu, dari berita yang ada, kita mendapati ada sesuatu yang kurang baik. Dari beberapa portal berita yang saya baca, ada relasi yang kurang baik antara Ibu Gubernur Jawa Timur dan Ibu Wali Kota. Dan dapat dilihat melalui berbagai peristiwa. Misalnya yang pertama, ya, Ibu Wali Kota Surabaya ingin melakukan pembatasan akses masuk dari luar daerah. Tetapi Ibu Wali Kota diingatkan supaya tidak mengambil keputusan sendiri,
dan harus mengambil koordinasi dengan provinsi, karena kewenangan untuk melakukan pembatasan itu ada di provinsi. Yang kedua, ketika ada muncul klaster yang baru HM Sampurna, dinas provinsi mengatakan bahwa pemerintah kota itu lambat melaporkan klaster ini, sehingga penyebaran virus corona COVID-19 itu dengan cepat meluas. Hal yang ketiga, ketika pasien Rumah Sakit Surabaya itu dipenuhi oleh pasien-pasien ya dari luar daerah, Ibu Wali Kota mengatakan bahwa rumah sakit di kota Surabaya ini dipenuhi oleh pasien-pasien yang berasal dari luar Surabaya. Dan ada tanggapan bahwa menurut etika kedokteran, rumah sakit dan dokter tidak boleh membeda-bedakan pasien. Bahkan ketika ada mobil laboratorium BNPB yang diminta untuk bertugas ke Surabaya, itu dialih tugaskan ke daerah lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, relasi ini menjadi sesuatu yang penting ketika kita berbicara mengenai percepatan penanganan COVID-19 ini. Relasi yang tidak baik akan menyebabkan kita memiliki rasa yang tidak enak, kita memiliki rasa yang tidak pas ketika kita mengadakan kerjasama ataupun melakukan koordinasi. Relasi sangat dibutuhkan di dalam penanganan COVID-19 di Jawa Timur dan kota Surabaya yang semakin lama semakin meningkat. Oleh karena itu, sebagai pemimpin kita perlu duduk bersama, kita perlu membangun hidup yang baik untuk merumuskan formula-formula yang tepat untuk menangani penyebaran virus corona COVID-19 ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang sama juga diperlukan ketika kita hidup di dalam sebuah komunitas. Ketika kita mengaku sebagai orang-orang yang percaya, kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan dan kita berada di dalam komunitas ini. Kita perlu terus mengalami pertumbuhan dan kita tidak bisa dilepaskan dari komunitas kita. Dan pertumbuhan itu dapat dicapai jika kita memperhatikan bagaimana kita hidup bersama dengan saudara seiman yang ada di dalam komunitas kita. Kita memperhatikan relasi yang terjalin bersama dengan saudara-saudara seiman yang berada di dalam komunitas ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, sangatlah penting ketika kita berbicara mengenai hidup bersama sebagai satu tubuh Kristus, hidup bersama dengan saudara seiman di dalam sebuah komunitas. Lalu pertanyaannya adalah, kalau Bapak mengatakan itu adalah sesuatu yang penting, lalu pertanyaannya adalah, kita harus memperhatikan hal apa Pak di dalam hidup kita bersama dengan saudara-saudara seiman? Hal-hal apa yang harus kita perhatikan ketika kita mengaku bahwa kita hidup bersama di dalam sebuah komunitas yang kumpulannya adalah orang-orang yang percaya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka saya ingin mengajak kita untuk memperlakukan saudara-saudara seiman, saudara-saudara yang ada di dalam komunitas Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya ini untuk diperlakukan dan kita memperlakukan mereka dengan sebuah sikap yang tepat. Bapak Ibu, kalau kita melihat komunitas gereja, kita menjumpai bahwa komunitas gereja adalah komunitas yang sangat heterogen atau majemuk. Komunitas yang sangat heterogen atau majemuk. Misalnya di dalam hal usia, ada orang yang tua dan ada orang yang muda. Terus kemudian dari segi profesi ada berbagai macam profesi yang ada di dalam gereja kita, bukan? Dari jenis kelamin ada pria, ada wanita di dalam gereja.
Bahkan ada jabatan-jabatan tertentu yang disandang oleh beberapa orang di dalam komunitas Kristen di tempat kita. Misalnya ada majelis, ada rohaniwan, ada aktivis, ada pengurus, ada jabatan-jabatan tertentu yang disandang oleh orang-orang tertentu di dalam gereja. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa komunitas di dalam gereja adalah komunitas yang sangat heterogen atau majemuk. Karena komunitas ini heterogen, majemuk, maka kita harus memiliki sikap yang tepat ketika kita menjalin relasi dengan saudara seiman. Kita harus memiliki sikap yang tepat ketika kita hidup bersama dengan saudara seiman. Pertanyaannya adalah, sikap yang tepat itu seperti apa, Pak? Ya, Bapak Ibu, mari kita lihat dalam bagian yang kita baca. Kalau kita melihat di dalam pasal yang kelima, ayat yang pertama, maka kita mendapati bahwa sikap yang tepat itu adalah yang pertama, kita tidak boleh keras terhadap orang yang tua. Kita tidak boleh keras terhadap orang yang tua. Apa yang dimaksud dengan tidak boleh keras, Bapak Ibu? Bapak Ibu, kata keras itu berasal dari kata Yunani epipleso, yang berarti jangan melakukan sesuatu dengan tajam. Dan kata ini Bapak Ibu berkaitan dengan sebuah perkataan. Jadi janganlah engkau keras terhadap orang tua. Artinya apa? Jangan engkau berkata-kata dengan tajam, dengan keras terhadap orang yang tua. Bapak Ibu, kata ini adalah kata yang hanya muncul satu kali di dalam Perjanjian Baru dan hanya di bagian ini. Bapak Ibu, Paulus ingin mengingatkan kepada Timotius, benar, aku meminta kamu supaya mengajarkan kebenaran. Coba Bapak Ibu perhatikan, di dalam pasal yang keempat, LAI memberikan judul Timotius itu memiliki sebuah tugas di dalam menghadapi pengajar yang sesat. Untuk pengajar yang sesat kita harus tegas. Tetapi untuk orang-orang yang berada di dalam lingkungan saudara, jemaat, kita harus menggunakan sikap yang tepat. Jangan keras terhadap mereka. Bahkan di dalam pasal yang keempat ayat yang ke-12, Paulus juga mengingatkan kepada Timotius, hendaklah engkau menjadi teladan di dalam perkataanmu. Dan itu dapat dipraktekkan ketika kita berinteraksi dengan orang yang lebih senior, orang yang lebih tua dibandingkan dengan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita memperhatikan perkataan kita ketika kita berkata-kata dengan orang yang tua. Mari kita memperhatikan perkataan kita ketika kita berkata-kata dengan orang yang lebih senior dari kita. Bapak Ibu, di dalam terjemahan Indonesia Literal Translation, ya, keras itu diterjemahkan dengan kata mencaci maki. Ya, jadi kita tidak boleh mencaci maki. Ingat, bagaimanapun orang tua harus tetap dihormati. Kita harus mengatur kata-kata kita supaya kita tidak melukai, bahkan menyerang orang yang lebih tua daripada kita. Mengapa? Bapak Ibu, karena satu, dia adalah orang yang tua. Sebenarnya kalau kita melihat bahasa aslinya, kata orang tua di sini menggunakan kata presbuteros, yang artinya bisa orang tua atau penatua. Bisa digunakan kepada jabatan gerejawi. Nah, ini adalah muncul dari oleh karena itu Bapak Ibu, ada sistem gereja yang presbiterian, yaitu penatua. Nah, muncul dari kata apa? Presbuteros ini berasal dari kata
presbuteros ini. Penatua itu berasal dari kata presbuteros ini. Tetapi Bapak Ibu, saya tidak menafsirkan kata ini sebagai menuju kepada jabatan-jabatan tertentu di dalam gereja. Kenapa? Kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama dengan ayat yang kedua, ada kata saudara, terus kemudian sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai adik. Itu berkaitan dengan apa? Relasi di dalam kehidupan komunitas. Oleh karena itu saya lebih memilih bahwa presbuteros ini menunjuk kepada orang yang usianya lebih senior dibanding dengan kita. Bapak Ibu ingat di dalam 10 hukum yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, kita diminta untuk apa? Menghormati orang tua. Salah satunya adalah kita memperlakukan berkata-kata dengan orang yang lebih tua itu dengan sopan dan hormat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Ada banyak orang-orang tua yang mengatakan, wong iku ya, orang itu ya, wong enom kok kemlinti gitu ya. Kemlinti itu bahasa apa ya Bapak Ibu ya? Sok pinter, kemeruk gitu ya. Sik enom ngomongnya koyok ngono sengak dan lain sebagainya. Ngomong ambek orang tua ndak ada toto kromoe, tidak ada aturannya, tidak ada hormatnya sama sekali. Bapak Ibu, ketika ada orang yang mengatakan seperti itu, maka kita harus mengintrospeksi diri sebagai orang-orang yang lebih muda. Ya, saya kasih contoh Bapak Ibu. Kalau saya biasa berinteraksi dengan orang-orang yang lebih senior gitu ya, dengan dosen-dosen, ya saya tidak berani mengatakan, aku mau begini, menceritakan bukan dengan cara seperti itu Bapak Ibu. Tetapi saya menghormati mereka dengan cara seperti apa? Saya mengganti kata aku atau saya itu dengan Chandra. Misalnya ya, dengan salah seorang dosen, ya Pak atau Ibu, Chandra ingin melakukan ini. Ya, jadi saya tidak akan mengatakan, ya Pak atau Ibu, aku akan lakukan ini. Enggak Bapak Ibu. Karena penggunaan kata aku itu tidak sopan dan itu kurang baik. Kepada mama saya tidak pernah menggunakan kata kamu, atau kepada orang tua atau mama saya tidak pernah ngomong bahasa Surabayanya engkon begitu ya, bukan, tidak pernah. Saya pakai bahasa Hokian itu yang lebih halus, li, kamu begitu ya. Bapak Ibu, ada pemilihan kata yang tepat yang harus kita pikirkan, ya, yang kita gunakan sebagai bentuk hormat kita kepada orang tua. Salah satunya ketika kita memberikan nasihat kepada mereka, jangan engkau keras terhadap mereka, tetapi Paulus katakan apa? Melainkan tegurlah dia sebagai Bapa. Kata tegur ini muncul 2 kali. Ya, tegurlah dia sebagai Bapa, tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Bapak Ibu, kalau kita melihat kata tegur ini adalah kata yang sama ketika kita membaca di dalam ayat yang ke-13. Ya, kata ini berasal dari kata Yunani parakaleo. Di dalam ayat 13, kata parakaleo itu diterjemahkan dengan membangun. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mendapati ada kesalahan, baik itu kepada orang yang lebih tua, maka kita harus membangun mereka, menegur mereka dengan sesuatu yang tujuannya untuk membangun mereka, menguatkan mereka. Dan kata parakaleo ini selalu digunakan dengan asosiasi kata yang berhubungan erat dengan pengajaran. Jadi membangun itu Bapak Ibu dikaitkan dengan pengajaran, memberikan sebuah pengajaran yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Kepada orang yang tua kita diminta untuk menegur sebagai bapak. Terus kemudian kepada orang-orang yang lebih muda, ya, orang-orang yang lebih muda ini, orang-orang muda ini adalah orang-orang yang usianya lebih muda daripada orang tua itu, atau minimal sepantaran dengan Timotius. Timotius diminta untuk menegur
sebagai saudara. Dan perempuan-perempuan tua diminta untuk ditegur sebagai ibu. Dan perempuan-perempuan muda harus ditegur sebagai adik. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita berkomunitas di dalam gereja ini, kita menganggap saudara seiman ini adalah anggota keluarga kita. Kita menganggap mereka sebagai orang tua kita menganggap mereka sebagai kakak kita ataupun adik kita. Oleh karena itu ketika kita menegur, tujuannya adalah supaya apa? Mereka bisa dibangun sesuai dengan pengajaran firman Tuhan. Dan ketika itu dilakukan, maka saya yakin komunitas di dalam gereja ini akan bertumbuh dan komunitas di dalam gereja ini akan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita yang sudah ditegur dengan cara yang baik, mari kita berusaha menerima, mencerna terlebih dahulu perkataan yang disampaikan kepada kita. Jangan buru-buru marah, jangan buru-buru emosi, jangan buru-buru punya pikiran yang tidak baik, tetapi coba perhatikan dulu, apakah memang benar sesuatu yang dibangun, dikenakan untuk kita itu adalah sesuatu yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebagai komunitas kita belajar untuk bertumbuh dengan cara apa? Memperlakukan saudara-saudara seiman ini sebagai saudara. Kita memperlakukan mereka dengan cara yang tepat supaya melalui apa yang kita lakukan ada harmonis di dalam gereja kita dan komunitas kita semakin lama semakin bertumbuh. Itu yang pertama. Jadi kita harus memperlakukan orang-orang saudara-saudara seiman yang Tuhan percayakan di dalam komunitas kita itu seperti anggota keluarga kita sendiri. Dengan cara apa? Jangan keras terhadap orang tua, melainkan kita menegur, membangun mereka dengan pengajaran firman Tuhan. Menegur orang-orang muda seperti saudara, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adik. Dan yang kedua Bapak Ibu, Paulus mengingatkan, tidak kalah pentingnya sebagai komunitas dalam hidup kita bersama, maka kita harus memperhatikan, kita harus memiliki sikap yang tepat. Dan sikap tepat yang kedua itu seperti apa? Kita mempunyai motivasi yang murni di dalam hidup kita bersama, terutama kepada perempuan-perempuan muda. Bapak Ibu, kenapa Paulus menambahkan dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian? Kenapa Paulus menambahkan frasa dengan penuh kemurnian? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata kemurnian ini berasal dari kata Yunani akneia. Kata ini Bapak Ibu memiliki sebuah konotasi yang dikaitkan dengan kesucian atau kemurnian di dalam hal seksual. Bapak Ibu, Timotius adalah seorang yang muda. Terus dikatakan perempuan-perempuan muda. Mungkin enggak Timotius bisa jatuh ke dalam dosa seksual? Mungkin saja Bapak Ibu. Ingat, kita masih hidup di dalam dunia yang dikuasai oleh dosa. Bahkan di dalam zaman ini, orang tidak memperdulikan lagi itu dosa atau tidak. Yang penting aku senang. Orang sudah menghilangkan nilai-nilai moralitas. Dulu sesuatu yang dianggap tidak wajar, sekarang dianggap sesuatu yang wajar. Dulu itu tidak lumrah, sekarang ini lumrah. Karena apa? Karena orang lain toh juga melakukan. Kenapa aku tidak boleh melakukan? Dan hal ini sudah nampak bukan di dalam budaya kita. Misalnya di dalam film-film zaman sekarang ada perselingkuhan, ketidaksetiaan. Kalau suka dengan istrinya orang atau suaminya orang langsung diambil dan lain sebagainya. Tidur bersama tanpa memikirkan
apakah hal ini berkenan kepada Tuhan atau tidak, tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan secara sosial. Bahkan ada muncul istilah pelakor. Apa, Bapak Ibu? Kepanjangan dari pelakor itu perebut laki orang. Itu sudah menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Paulus mengingatkan kepada Timotius, hati-hati, waspada ketika engkau menegur perempuan-perempuan muda sebagai adikmu, pakailah motivasi yang benar dengan penuh kemurnian. Jangan sampai motivasi yang tidak murni menghancurkan komunitas kita di dalam gereja ini. Siapakah perempuan-perempuan muda ini Bapak Ibu? Kalau kita memperhatikan teks berikutnya Bapak Ibu, maka kita akan mendapati di sana ada janda-janda. Dan di sana Bapak Ibu ada janda-janda yang muda. Apalagi janda muda Bapak Ibu ya. Wow, pasti godaannya sangat besar. Di dalam ayat yang ke-11 di sana dikatakan demikian. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Hati-hati Bapak Ibu. Hal itu bisa saja muncul di dalam kehidupan komunitas kita. Paulus mengingatkan di dalam ayat yang ke-12, sekalipun engkau muda, engkau tidak boleh dianggap rendah. Oleh karena itu jadilah teladan di dalam tadi yang pertama adalah perkataanmu, dan di dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaan, dan di dalam kesucian hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hati. Ya, hati-hati, perselingkuhan itu bisa muncul dan perselingkuhan itu bisa mendatangi siapa saja. Oleh karena itu, mari kita mengenakan motivasi yang murni, motivasi yang benar, motivasi yang suci di hadapan Tuhan. Ketika kita hidup dengan saudara seiman, terutama dengan teman lawan jenis yang seusia dengan kita atau yang lebih muda dengan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada ya perempuan yang ingin ketemu dengan saya, terus kemudian minta ketemuan di gereja, biasanya di gereja tidak ada orang Bapak Ibu, saya tidak mau diajak untuk ya masuk ke dalam sebuah ruangan yang tidak bisa diakses oleh orang lain. Artinya apa? Orang lain tidak bisa melihat saya sedang apa di sana. Tetapi saya mengajak, ya kalau ini perempuan, biasanya ya, saya mengajak di tempat yang mudah diakses oleh orang lain, sehingga orang lain itu tahu apa yang kami lakukan. Minimal bisa melihat. Ya, kalau dia tidak bisa mendengar apa yang kami katakan, tidak masalah. Tetapi minimal dia bisa melihat apa yang kami katakan dan kami sedang apa itu. Bapak Ibu, kita bukan manusia yang imun dengan dosa. Oleh karena itu kita harus berjaga-jaga, kita harus hati-hati. Di dalam pasal 4 ayat yang ke-16, Paulus mengingatkan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Mari Bapak Ibu, di dalam hidup kita bersama dengan saudara-saudara seiman, kita membangun sebuah relasi yang baik, kita membangun sebuah ikatan persaudaraan yang baik. Bukan berarti tidak ada konflik Bapak Ibu, tetap ada konflik, mungkin konflik itu terjadi, tetapi kita berani membuka diri untuk menyelesaikan konflik itu, supaya kondisi hidup kita, saudara dengan saudara-saudara seiman, tidak mengalami hambatan. Kita boleh bertumbuh di dalam relasi kita dengan saudara-saudara seiman.
Amin Bapak Ibu. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Tuhan memberkati kita. Tema kita pada tahun ini adalah apa? Gerejaku, lupa ya Bapak Ibu ya. Gerejaku, keluargaku, my church, my family. Oleh karena itu, mari kita menjaga sebagai komunitas Kristen, kita memperlakukan saudara-saudara seiman kita sebagai salah satu anggota keluarga. Dan mari kita berkomitmen. Yang pertama apa? Kita harus memperlakukan saudara-saudara seiman kita seperti keluarga kita. Yaitu jangan keras terhadap orang yang tua, tetapi apa? Bangunlah mereka sebagai bapa, bangunlah orang yang muda seperti saudara, bangunlah perempuan yang tua seperti ibu. Dan yang kedua, kita harus mempunyai motivasi yang murni ketika kita berinteraksi dengan lawan jenis, perempuan-perempuan muda. Kalau ada rohaniawan perempuan, mari kita bijak juga berinteraksi dengan lelaki yang masih muda, supaya melalui semuanya ini kita boleh bertumbuh menjadi suatu komunitas yang semakin serupa dengan Kristus dan memuliakan Allah. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih jikalau pada pagi hari ini sekali lagi kami boleh diingatkan bagaimana seharusnya kami hidup dengan saudara-saudara seiman kami. Tuhan, saat ini kami menyerahkan setiap diri kami. Tuhan, tolong kami, biarlah ketika kami Tuhan percayakan hadir di dalam komunitas Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya, kami boleh memelihara hidup kami, hidup bersama kami dengan saudara-saudara seiman. Kami memperlakukan mereka sebagai saudara kami, dan kami memiliki motivasi yang murni di dalam kami berelasi dengan mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati firman-Mu, berkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu dan sudah menyampaikan firman-Mu. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur atas berita firman yang sudah disampaikan oleh Pendeta Chandra Udayana, kiranya boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi kehidupan kita. Sebentar lagi kita akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk boleh memberikan secara transfer di nomor rekening yang akan ditayangkan setelah ibadah, atau juga jemaat diperkenankan untuk mengumpulkan dalam amplop dan akan sama-sama kita persembahkan ketika kita mulai beribadah. Mari kita siapkan hati kita mau pujikan persembahanku.
sambil bangkit berdiri kita pujikan. Bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah kami bawa Tuhan, Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus tuh terimalah korban syukurku ini yang mengalir di sama-sama katakan yang mengalir, yang mengalir di yang mengalir, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan masih menyertai kami, memberkati kami, sehingga kami bisa memberikan persembahan kami. Tuhan, izinkan agar kami boleh mempersembahkan hidup kami Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami persembahkan boleh dipakai, dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan di gereja kami, Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya Surabaya. Tuhan, kami berdoa untuk kota kami Surabaya. Di tengah new normal ini Tuhan, angka yang terinfeksi virus COVID-19 atau virus corona semakin tinggi, semakin meningkat Tuhan. Mungkin sebagian dari kami mulai khawatir Tuhan, bahwa tetangga di sana sini sudah mulai dinyatakan positif corona. Tapi kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan, sebagai orang-orang yang telah Tuhan tebus, kami percaya Tuhan akan meluputkan kami dari segala virus corona Tuhan. Tuhan akan menyertai kami, menjaga kami Tuhan dari segala mara bahaya Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa kami akan melalui segala rintangan, segala kehidupan kami, kesulitan kami Tuhan, bersama dengan Tuhan. Kiranya di masa sulit ini Tuhan, kami sebagai gereja Tuhan boleh saling mendoakan, saling membantu. Kiranya yang kuat boleh menopang yang lemah dan semakin solid dalam saling mendoakan Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa kami mungkin sudah tidak lagi datang ke gedung gereja, namun kami tetap masih beribadah, bersekutu Tuhan melalui doa malam, melalui PA, melalui ibadah yang kami selenggarakan secara online Tuhan. Dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan ada dalam hidup kami. Kiranya kami juga boleh menjadi surat yang terbuka Tuhan, agar orang-orang di sekitar kami boleh mengenal Tuhan melalui kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus yang ada di Surabaya. Kiranya melalui proses belajar secara online, Tuhan berkati setiap guru agar boleh mengajar dengan baik, dengan penuh sukacita, dengan penuh kesabaran. Juga Tuhan berikan bagi guru-guru Tuhan kreativitas agar boleh mengajar murid-murid kami dengan baik. Tuhan sertai juga orang tua murid yang mungkin melalui pandemi ini mempengaruhi kehidupan ekonomi mereka. Kiranya Tuhan juga berkati, dan kami percaya bahwa Tuhan lebih daripada sanggup untuk memberkati setiap kami Tuhan. Bapa, ini doa dan seru doa kami. Kami serahkan segalanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup,
kami sudah berdoa. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita akan pujikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Chandra Udayana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari dengan tetap bangkit berdiri, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus yang melimpahi hidup kita, kiranya kasih yang sempurna dan kasih yang tidak pernah berubah dari Allah Bapa dari kekal hingga kekal, pimpinan, penghiburan, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selesai, Tuhan Yesus memberkati.